Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Mayangsari dengan NIM 1911423, kelas 4D reguler pagi. Saya mahasiswa STIA Satya Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tinjauan ekologis ekologi administrasi negara Indonesia. Ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia digunakan perincian faktor-faktor ekologis meliputi faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer atau hankam. A. Faktor-faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah yang terdiri dari 1. Lokasi dan posisi geografi. Kedua, keadaan dan kekayaan alam. Ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Lokasi dan posisi geografis. Posisi geografis suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu, sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. A. Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. Yang pertama, bentuk wilayah ke dalamnya. Geografi Indonesia merupakan kepulauan terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil, dan luas wilayahnya perairan atau lautan 5,4 juta kilometer persegi, sehingga keseluruhannya mencapai sekitar 7,3 kilometer persegi. 2. Letak astronomik Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur, di antara 6 derajat lintang utara sebelah lintang selatan, yang berarti berada di daerah tropik. Ketiga, posisi silang negara Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut ialah Asia di sebelah utara Indonesia, di mana letak negara-negara besar sama dengan sebagian wilayah Rusia, RRC, Jepang, dan India, dan Australia di sebelah selatan Indonesia. B. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Pengaruh administrasi negara Indonesia terhadap geografi, terutama lokasi dan posisinya, hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Kedua, keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. A. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Yang terdapat pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tanah menjadi subur perlu dibudayakan baik untuk bercocok tanam maupun untuk aquacultur. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap kekayaan dan keadaan alam sangat terbatas, karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya kalau ada terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. Misalnya, air terjun merupakan potensi tenaga diubah menjadi benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur merupakan potensi untuk tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan dari padi, dan seterusnya. Ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. A. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk di dunia yang semakin meningkat dengan persentase kenaikan yang tinggi dan tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan kebutuhan yang sebanding, serta penemuan-penemuan sumber-sumber baru menimbulkan
rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat Indonesia. Yang kedua, distribusi spasial. Jumlah penduduk yang besar seperti diuraikan di atas dibarengi dengan distribusi spasial yang timpang. Artinya penyebaran di antara berbagai wilayah negara tidak merata, di mana keadaan yang timpang ini tidak dapat dipertahankan dan harus diambil langkah-langkah nyata dan berencana untuk mengatasinya dengan memindahkan sebagai penduduk Jawa dan Madura ini keluar. Komposisi umur. Komposisi menurut usia penduduk juga mempengaruhi administrasi negara. Penduduk Indonesia yang berusia 5-9 tahun pada tahun 1971 usia masuk sekolah dasar, maka perlu diikuti program pemerintah yang mengimplementasikan oleh administrasi negara di bidang pendidikan dasar. 4. Penghasilan penduduk. Seperti telah ditemukan dalam beberapa laporan bahwa Indonesia termasuk kelompok negara-negara berpenghasilan rendah di samping India, Sri Lanka, dan Tanzania. 5. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Bahkan pada tahun 1975 yang masih sudah melek huruf sekitar 62% dari seluruh jumlah penduduk. 6. Kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk mempengaruhi administrasi negara, dalam artian kesehatan penduduk yang masih buruk atau rendah mendorong pemerintah menyusun program-program di bidang kesehatan. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan jajarannya yang bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misalnya dengan Departemen Dalam Negeri dalam suatu bidang koordinasi penyelenggaraan transmigrasi. Yang kedua, Departemen Kesehatan dengan program-programnya di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk. Yang ketiga, dengan undang-undang wajib belajar yang diadministrasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian pula program-program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran departemen tersebut ditunjukkan oleh administrasi daerah dengan mencegah buta huruf. Baiklah, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.